Nah bunda, dedek bayinya atau anaknya pernah seperti ini atau seperti ini? Nah gimana nih respon dari bunda nih? Gemes? Atau mungkin malah bunda kesel nih? Nah sabar-sabar ya bunda. Nah ini yang disebut dengan tantrum pada anak. Kita akan membahasnya setelah intro yang satu ini ya bunda. Orang tua atau terutama ibu-ibu nih mungkin merasa lelah dan frustasi saat anak mengamuk. Tetapi amukan biasanya tidak perlu dikhawatirkan nih bunda. Nah, anak-anak terutama balita mengalami amukan sebagai bagian dari perkembangan normal mereka. Anak-anak seringkali berhenti mengamuk saat mereka masuk usia prasekolah atau sekitar usia 4 tahun. Nah, lalu apa sih itu tantrum? Tantrum atau anak yang mengamuk adalah saat seorang anak meluapkan amarah dan frustasi tanpa direncanakan. Amukan dapat berupa fisik, verbal, atau keduanya. Anak mungkin dapat bertindak berlebihan, mengganggu, dan umumnya menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan. Biasanya mereka bertindak seperti ini karena mereka menginginkan atau membutuhkan sesuatu yang tidak dapat mereka ungkapkan dengan kata-kata. Amukan seringkali tidak sesuai dengan keadaan ibunda. Dengan kata lain, anak-anak bereaksi sangat keras terhadap situasi yang mungkin ringan. Misalnya, ibu mungkin menyuruh anak untuk menyingkirkan atau merapikan mainan, atau ibu menolak permintaan anak untuk makan camilan seperti coklat. Hal ini dapat menyebabkan si anak memukul atau membentak atau bahkan berteriak. Nah, lalu kapan ibu harus khawatir dengan tantrum pada balita ini? Tantrum merupakan bagian normal dari perkembangan anak yang terjadi saat anak belajar menjadi lebih mandiri. Tantrum paling sering terjadi antara usia 1 hingga 4 tahun dengan rata-rata 1 kali sehari. Tantrum biasanya berkurang saat anak mulai bersekolah. Pada usia ini, mereka lebih banyak berbicara sehingga mereka dapat mengungkapkan kebutuhan mereka secara verbal. Amukan biasanya berlangsung antara 2 hingga 15 menit. Amukan hebat yang berlangsung lebih dari 15 menit mungkin merupakan tanda masalah yang lebih serius. Jika anak telah mengalami ledakan amarah yang lama dan sangat keras, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan ya bunda. Lalu, apa sih yang menyebabkan anak mengamuk atau tantrum ini? Nah, ada beberapa hal yang biasanya umum untuk dapat menyebabkan anak mengamuk ini bunda. Di antaranya frustasi, kemudian ingin diperhatikan, kemudian menginginkan sesuatu misalnya seperti camilan atau mainan, kemudian menghindari untuk melakukan sesuatu misalnya menolak untuk membersihkan mainan, kemudian merasa lapar, haus, atau kelelahan. Penyebab utama balita mengamuk adalah konflik yang mereka rasakan. Mereka ingin mandiri, tetapi masih menginginkan perhatian dari orang tuanya. Mereka juga belum mengembangkan keterampilan mengatasi emosi atau kekecewaan yang kuat. Seringkali juga mereka tidak memiliki keterampilan verbal untuk menjelaskan perasaan mereka. Jadinya mereka malah melampiaskan dengan cara tantrum tersebut. Terkadang kondisi yang emosional di anak ini berdampak juga bagi seorang ibu nih. Ya, jadinya ibu kadang merasa putus asa, lelah, bahkan cenderung menyalahkan diri sendiri. Misalnya sering bertanya nih, nah jika anak saya mengamuk,
apakah ini berarti saya adalah ibu atau orang tua yang tidak baik bagi mereka? Nah Bunda, perlu untuk dipahami ya, jika amukan dari anak balita bukan cerminan dari pola asuh yang buruk. Hal ini terjadi karena kepribadian anak yang saat usia ini memang belum mampu untuk mengungkapkan keinginan serta situasi mereka yang belum mampu untuk mengontrol emosionalnya. Hal ini pula merupakan hal yang normal dalam perkembangan anak. Nah, tanda anak yang sedang dalam keadaan tantrum. Nah, mungkin anak menunjukkan tanda seperti merengek, menangis, berteriak, mungkin juga bisa menendang, memukul, atau mencubit. Kemudian juga bisa menggerakkan lengan atau kakinya, menahan nafas, menegangkan tubuh, atau malah menjadi lemas. Lalu, apa yang harus orang tua atau ibu lakukan jika anak sedang tantrum? Nah, Bunda dapat mencoba strategi berikut ini nih. Yang pertama, carilah pengalih perhatian. Jika Bunda atau orang tua merasakan amukan mulai muncul tetapi belum meledak sepenuhnya, cobalah untuk mengalihkan perhatian anak. Tunjukkan sesuatu yang menarik atau libatkan mereka dalam suatu kegiatan. Kedua, tetap tenang. Saat anak sedang mengamuk, jangan mengancam, menggurui, atau berdebat dengan mereka. Melakukan hal itu hanya akan memperburuk amukan tersebut. Nanti saat anak Bunda sudah tenang dan kalem, bicarakan dengan mereka tentang perilaku mereka sebelumnya. 3. Abaikan amukan. Ini menunjukkan kepada anak bahwa amukan tidak dapat diterima dan tidak akan memberinya apa yang diinginkannya. 4. Pastikan mereka selalu terlihat. Jika Bunda atau orang tua berada di tengah pertokoan atau tempat umum lainnya, pastikan Bunda harus dapat melihat anak Bunda dan mereka juga dapat melihat Bunda. Jika Bunda merasa anak dapat melukai diri sendiri atau orang lain, jauhkan mereka dari lingkungan tersebut. 5. Jaga mereka agar tetap aman. Singkirkan benda-benda berbahaya di dekat mereka ya Bunda. Pertimbangkan untuk menggendong anak agar mereka tidak melukai diri sendiri. Jika anak benar-benar tidak terkendali, bawalah mereka ke tempat yang aman hingga mereka tenang. Nah, Bunda bisa menggunakan waktu istirahat jika perlu. Tempatkan mereka di ruangan yang jauh dari TV dan gangguan lainnya. Nah Bunda jangan melakukan hal ini ya saat mereka tantrum. Nah, apa itu? Yang pertama, jangan menyerah atau berubah pikiran. Jika Bunda atau orang tua melakukannya, maka anak-anak akan belajar bahwa mengamuk membantu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadinya, mereka akan terbiasa mengamuk untuk mendapatkan keinginan mereka. Jika Bunda atau orang tua di rumah dan anak terjamin aman, nah bisa nih untuk Bunda mencoba meninggalkan mereka dan pergi ke ruangan yang lainnya. Kedua, Bunda jangan sekali-kali memukul, menggigit, atau menendang balik. Bunda atau orang tua mungkin berpikir bahwa hal ini akan mengajarkan mereka tindakan tersebut menyakitkan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Anak mungkin belajar bahwa ini adalah perilaku yang dapat diterima karena orang tuanya melakukannya. Sebaliknya, ibu atau orang tua dapat menjelaskan bahwa mereka melakukan sesuatu yang menyakitkan dan tidak diperbolehkan. Nah, catatan ya Bunda, perilaku dengan cara membalas untuk memukul ini bahkan akan mengakibatkan fatal yang akan menjadikan anak menjadi trauma, depresi, lebih kompulsif, melukai diri sendiri ataupun orang lain, serta akan membuat terjadinya mental issue di saat mereka tumbuh dewasa kelak. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua atau Bunda saat anak selesai tantrum?
Setelah amukan berakhir, Bunda dapat mengajak anak untuk berbicara tentang apa yang terjadi. Bunda juga dapat membahas cara agar mereka dapat menghentikan amukan supaya tidak terjadi lagi. Nah, Bunda cobalah untuk melakukan ini ya. Yang pertama, berikan pujian karena menenangkan anak. Nah, hal ini merupakan tekanan perilaku positif dan pilihan yang baik dari anak. Anak-anak suka pengakuan atas perilaku yang baik. Nah, berikan pujian spesifik mungkin ya, daripada Bunda berkata ini seperti, "Wah, kamu sangat baik." Nah, dapat diganti nih Bunda dengan mengatakan, "Kamu hebat sekali nak, karena adik bisa tenang dan baik saat di toko tadi." Nah, pernyataan ini membantu anak mengetahui perilaku apa yang diharapkan dan dapat diterima. Kedua, akui perasaan mereka. Beritahu anak bahwa Bunda memahami rasa frustasi mereka, kemudian Bunda dapat menawarkan bantuan. Seringkali anak-anak mencari perhatian, jadi mengakui perasaan mereka akan dapat membantu meredakan emosi mereka. Ketiga, ajari anak untuk memberi label pada emosi. Anak-anak seringkali tidak memiliki kosakata yang mereka butuhkan. Nah, mereka tidak dapat menggambarkan rasa frustasi, cemburu, marah, ataupun kecewa. Nah, amukan adalah cara mereka mengekspresikan perasaan mereka. Nah, Bunda dapat memberikan mereka kata-kata yang mereka butuhkan untuk mengekspresikan diri. Nah, misalnya nih seperti ini. "Ibu lihat adik sedang marah. Nah, sekarang adik jadi nangis. Nah, tuh wajahnya jadi merah tuh, Dek." Kemudian, yang keempat, ajari anak cara menangani emosi yang kuat. Bantu mereka untuk mencari tahu cara menangani masalah tanpa menjadi marah. Mereka akan belajar bahwa mereka dapat menyelesaikan sebagian masalahnya sendiri dan mereka akan menjadi lebih mandiri serta tidak mudah marah. 5. Berikan contoh yang baik. Anak-anak meniru orang tua mereka dan memperhatikan perilaku mereka. Berikanlah contoh strategi yang sehat saat orang tua kesal ataupun merasa frustasi, sehingga anak akan mulai meniru perilaku dari orang tuanya saat mereka menghadapi situasi yang sama. Amukan anak balita merupakan bagian normal dari perkembangannya, meskipun juga membuat orang tua atau bunda yang mengasuhnya dan menyayanginya merasa frustasi. Nah, tidak apa-apa ya Bunda. Sekali lagi, ini hal yang sangat normal yang jadi bagian cerita tumbuh kembang mereka. Bahkan esok, setelah mereka tumbuh besar, Bunda akan merindukan masa-masa ini. So sweet kan Bunda? Percaya, Bunda hebat dan Bunda bisa untuk anak-anak hebat generasi emas nanti. Nah, ada catatan juga ya Bunda. Jika anak balita berusia lebih dari 4 tahun dan masih sering mengamuk dengan durasi lama, lebih agresif dan keras, sebaiknya bicarakan juga dengan penyedia layanan kesehatan, misalnya dapat ke dokter anak atau psikolog anak terdekat. Nah, sekian informasi terkait dengan tantrum pada anak balita yang sering dan umum terjadi. Semoga informasi ini sangat membantu untuk Bunda dan para orang tua yang saat ini memiliki atau mengasuh anak balita. Oke, salam catatan harian kuliah. Selalu sehat dan bahagia.